Teman-teman, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagava Buddhang bhagawantang abhivatemi Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sangho sangkang namami. Ya, sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. Sadu, sadu, sadu. Ya, teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita pada part 10 malam ini, tapi sebelum kita lanjutkan, mungkin saya review sedikit yang pembahasan minggu lalu. Kemarin minggu lalu Romo sudah memperkenalkan Apanawiti yang terdiri dari Lokiya Apanawiti dan Lokutara Apanawiti. Dan di dalam situ ada 5 proses dalam Apanawiti, yaitu pencapaian jana, pencapaian maga, pala, niroda samapati, dan nibbana atau parinibbana. Romo juga ada membahas 3 syarat untuk mencapai jana. Satu, ya lahir di hetuka, 3 akar, yaitu aloba, adosa, amoha, dan harus punya guru pembimbing dan dukun ya, duduk dengan tekun. Romo juga ada membahas memperkenalkan Adikamika Janawiti, yaitu proses pencapaian jana untuk pertama kali atau bagi pemula yang terdiri dari 2 tipe, satu Manda Pugala, yaitu seseorang yang tingkat kebijaksanaannya kurang cerdas atau rata-rata, dan Tika Pugala, yaitu seseorang yang tingkat kebijaksanaan tajam atau cerdas. Romo juga ada mereview 40 macam objek samata bawana. Dari 40 itu ya 30 yang bisa mencapai jana. Dan juga dibahas tingkat review juga 3 tingkatan samadhi, yaitu kanika samadhi, konsentrasi sesaat untuk tingkat pemula, dan juga upacara samadhi, konsentrasi akses yang mendekati jana, dan juga apana samadhi, konsentrasi jana atau pencapaian jana. Romo juga mereview 5 rintangan batin, panca niwarana, dan juga 3 jenis nimita, yaitu parikama nimita, gambaran batin permulaan, juga ugaha nimita, gambaran batin pencapaian, dan patibaga nimita, gambaran batin yang telah melekat atau terpeta dalam pikiran. Pada sesi tanya jawab juga ada yang menanyakan kenapa suara bising menjadi musuh jana pertama. Ya karena Buddha juga sudah mengajarkan menyebutkan bahwa kebisingan adalah duri bagi jana pertama seperti dalam Anuttara Nikaya 10.72 Kantaka Sutta. Kira-kira begitu Romo, pembahasan minggu lalu. Mungkin ya, waktu dan tempat dipersilakan Romo untuk melanjutkan. Terima kasih Romo. Iya, terima kasih Coach Session, Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersikap panjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya semuanya selamat malam, Sukehotu Namo Buddhaya. Senang sekali ya kita hari ini bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Untuk belajar Dhamma kan kita perlu sehat dan bahagia. Dan mudah-mudahan kita limpahkan semua kebaikan kita hari ini untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang mungkin mengalami sakit supaya segera. Ya, sadu. Terima kasih Coach Sisyan, kita sudah mengawali perjumpaan kita hari ini dan kembali saya ingin mengajak teman-teman ingat ya kemarin sudah di-share sama Coach Sisyan juga terkait dengan apa namanya review kita ya. Jadi teman-teman harus ingat sekali lagi bahwa
Kalau kita berbicara meditasi, maka meditasi itu yang kita lakukan ya. Meditasi yang kita lakukan kan kalau kita mau bicara, kita mau pilih objek apa nih gitu kan. Kalau kita sedang meditasi, maka teman-teman tinggal pilih meditasinya. Apakah teman-teman menggunakan samatha atau vipassana gitu kan. Kalau nanti vipassana, tentu teman-teman ini mengambilnya adalah objek yang 30 kemarin ya. 30 objek dari 40 macam objek. Kalau ini tentu meditasi vipassana kan memahami nama rupa gitu ya. Nama dan rupa sebagai anicca, dukkha, dan anatta gitu ya. Nah baik, teman-teman sekalian. Kalau kita meditasi yang vipassana ini nih, pasti nanti semuanya kalau ingin mencapai jana prosesnya namanya adalah appanawiti gitu ya. Kalau kita bicara appanawiti maka eh, teman-teman apa ya? Teman-teman akan pencapaian jana ya apa atau pencapaian ya jana gitu pencapaian sesuatu tingkat meditasi yang lebih tinggi gitu ya. Cuma nanti kesininya jadi apa namanya lokia ya yang kesininya jadi lokutara. Kalau mencapai ketembus ya, kalau tembus pencapaiannya. Gitu ya. Jadi proses kesadarannya namanya appanawiti. Kemarin kita sudah bahas terkait pencapaian tingkat-tingkat meditasi yang mungkin sudah di sama Coach Session juga sudah diberikan reviewnya atau risalahnya ya. Teman-teman ada satu lagi yang mungkin kita mesti pelajari bahwa biar bagaimana juga kita harus mengerti tentang watak. Watak itu adalah kepribadian atau sifat. Jadi ada 6 sifat yang kita harus tahu nih. Dan 6 sifat atau watak ini kebetulan hanya kita yang tahu ya. Bisa saja dia bisa menjadi 2 watak, 3 watak, atau 1 watak yang lebih dominan. Atau dikenal dengan 6 carita. Ya, 6 carita. Dan kita sudah bahas ini di bab 1 mestinya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu ada raga carita, ada dosa carita, masih ingat ya? Dosa carita, ada moha carita, lalu ada witaka carita, ada satu lagi sada carita, dan terakhir adalah budi carita ya. Nah, kalau kita terjemahkan sifat kita bagaimana nih? Ya ini lebih kepada serakah, lebih dominan serakah, atau mungkin nafsu indria kita lebih besar ya, nafsu indria. Yang dosa carita mungkin lebih kepada suka dendam, gitu ya, suka dendam, atau sering marah atau benci ya. Lalu yang moha carita tentu suka menghayal, suka menghayal. Kalau yang witaka carita sering ragu-ragu dan tidak ragu-ragu atau tidak tegas. Kalau yang sada carita lebih kepada gampang percaya. Dan kalau budi carita lebih kepada cerdas atau tidak mau terima masukan. Terima masukan ya.
saran dari orang lain. Begitu ya. Ini kan 6 sifat kita nih. Dan kalau kita lihat 6 sifat ini kan akan mempengaruhi objek mana yang lebih tepat kita belajar atau mengambil objek samata, khususnya di sini. Bisa di sini ya, di samata bawana. Ya, lebih ke arah sana. Nah, itu teman-teman yang tahu tuh nanti kita bisa punya sifat yang raga, dosa, moha bisa, raga, vitaka, sada bisa, tapi yang dominan adalah yang mana. Nanti kita akan menentukan tuh. Kalau kita misalnya raga carita, kemana itu objeknya? Masih ingat gak ya posisinya itu ya? Kalau kita ke raga carita itu, misalnya meditasinya kemana ya? Pernah kita Asub, belajar itu? Asuba Romo. Hmm. Ya jadi waktu di bab 1 ya, masih ingat ya? Masih ingat nggak tuh bab 1 itu? Babnya lupa tapi pernah sih. Pernah belajar ya? Iya, Asuba itu Romo. Misalnya, ya kita lihat ya. Hmm. Dan kita pernah lihat juga ya, raga carita ini nanti, biar kita sekalian belajar ya. Nanti raga carita ini, kalau kita punya raga carita, maka objek yang paling tepat ada 2 nih. Saya ke sini lah ya. Ini lebih cocok 10 asuba dan kaya gata sati. 10 asuba plus kaya gata. Ya, kaya gata 1. Kaya gata nusati. Gitu ya. Jadi dia lebih tertarik kepada 10 mayat yang menjijikan dan perenungan terhadap tubuh. Kalau yang dosa carita kepada 4 apaman. Apa itu 4 apamana? Meta, karuna, mudita, dan upeka ya. Sama ada 4 kasina nih. 4 kasina. Kasinanya itu adalah biru, merah, putih, kuning. Ya hanya biru, merah, putih, dan kuning. Gitu ya. Kalau mau carita gimana? Mau carita. Anapanasati. Jadi di sini apa? Sama Witaka Carita ini sama nih. Objeknya sama ya. Ini delusi sama Witaka Carita itu lebih cocoknya Anapanasati, betul ya. Anapanasati ya. Sebenarnya kalau kita lihat di Anapanasati Sutta, semua objek Anapanasati cocok untuk 6 carita ini ya, gitu ya. Sebenarnya lebih cocok buat 6 carita ini. Lalu kalau yang general, untuk yang sada itu apa? 6 nusati. 6 nusati itu karena kita gampang percaya, maka ada Buddha, Dhamma, Sangha, Sila, Caga, dan Dewata. Ada Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, lalu Sila Nusati, Caga Nusati, dan Dewata Nusati. Buddha, Dhamma, Sangha, Sila, Caga, Dewata. Ya, lebih cocok. Ingat ya, kalau kita bicara Sada Nusati, dengan objek Nusati 6 ini, Buddha, Dhamma, Sangha tidak mungkin mencapai jana ya. Kalau yang Budi Nusati gimana? Lebih cocoknya kemana dia? Buddha ya, maksudnya apa Romo? Dia ada ini. Cocoknya yang pertama, Budi Carita. ada satu perenungan terhadap makanan. Ahera patikulasannya. Makanan yang menjijikan ya. Ahera, apa? A,
Ara. Ahara. Ahara patikulasanyana. Ya, Mam, ada tamu. Ada ahara kulasanyana, ya. Lalu yang berikutnya ntar ada 4 unsur. Yaitu bercatu, catu datu watika. Ya. Dan ada 4 arupa. 4 arupa, 4 catu datu watika. 4 atau catu datu wawatana, ya. Oke, nanti question yang masukin gitu ya. Nah, teman-teman, ini kita masih tahu ya. Kalau kita sudah tahu penyakitnya apa, teman-teman? Penyakitnya apa? Ini penyakit kita nih. Raga, dosa, moha, witaka, sada, atau budi. Ini penyakit ya. Obatnya apa, teman-teman? Ini obatnya. Obatnya adalah Objek-objeknya ya. objek-objeknya. Hmm. Ya. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah tahu penyakitnya, sudah tahu obatnya, harus diapain kalau supaya baik? Dilatih, Diminum obatnya, diminum, ya dilatih. Praktekin. harus rajin diminum. Kalau udah tahu obatnya, tahu penyakitnya, tapi nggak pernah diminum, nggak pernah dilatih, kira-kira menghasilkan ketenangan nggak? Menghasilkan jana nggak? Tidak. Nggak bakal bisa ya. Tidak mungkin kita bisa mencapai jana kalau udah tahu penyakitnya, udah tahu cara meditasinya, tapi tidak kita laksanakan, gitu ya. Maka dari itulah benar kata Sang Buddha. Masih ingat nggak ada cerita untuk bisa mencapai jana ada 4 hal. Untuk dapat mencapai jana nih, gitu ya. Kan ada 4 hal, yaitu apa? Yang pertama, duka patipada danda bidana. Danda abinya. Masih ingat nih? Duka, kata Sang Buddha gitu, duka patipada danda abinya. Ini artinya adalah samatha sulit, vipassana sulit. Kalau diterjemahkan begitulah ya. Samatha sulit, Sulit. vipassana juga sulit. Kurang lebih. Yang kedua namanya duka patipada, gitu sama ya. Kipa abinya. Kipa abinya. Apa itu? Samatha sulit, tapi vipassananya mudah. Yang ketiga, ada yang namanya sukapatipada, dan dabinya, ya. Apa nih kebalikan? Samatanya? Sulit. Samatanya mudah. Mudah dong. Oh ya mudah, sorry. Mudah. Samatanya mudah, tapi vipassananya sulit ya. Yang keempat, sukapatipada kipabinya. Apa itu? Samatanya mudah, vipassananya juga Mudah. vipassananya juga mudah.
Gitu ya, Ya. teman-teman sekalian. Jadi ingat ya, teman-teman harus tahu bahwa kemarin sudah kita sampaikan bahwa kalau masih ingat nggak, bahwa untuk bisa mencapai kan Anda duduk meditasi di sini nih, ya. Lalu ini kan Anda dalam kesadaran apa di sini? Kesadaran kama, wacara, cita, ya. Kama, Wacara cita. wacara, cita 54, gitu kan? Pada saat Anda meditasi, berarti kesadaran apa di sini? Maha, Kusala. maha kusala, gitu kan? Iya. Ini namanya apa? MKU kan? Gitu ya. Maha kusala. Ya. Jadi pada saat Anda meditasi, Anda entah itu kanika samadhi, gitu ya, atau upacara samadhi. Kalau pada saat kanika samadhi ini mungkin Anda bisa saja di antara empat ini, gitu ya. Di antara empat ini. Tapi kalau sudah Apana. apana samadhi, maka Anda adanya di sini kesadarannya. Ini jana 1 sampai jana 4. Ini jana berapa? Ini jana 5 atau jana arupa. Ya. Nah, ini MKU ini menyambung nih, kesadaran menyambung. Kalau Anda sudah mencapai jana, ternyata Anda kan udah agak tenang nih, ya. Maka kesadaran Anda jadi apa nih? 1, 2, 3, 4, 5 atau 1, 2, 3, 4 gitu. Apa nih teman-teman? Ini Mahagata rupa ya. ya. Mahagata ya. Ya, ini adalah kesadaran Mahagata ya. Aku namanya kusala Mahagata. Ya. Kalau ini jana pertama, ini jana pertama. Ini jana kedua sama, masih pakai biru kesadaran. Ketiga masih pakai biru kesadarannya. Keempat masih pakai biru kesadaran. Tapi sudah kelima kesadarannya kayak gini, sama ya. Tuh. Karena dia punya perasaan yang sama. UPK. UPK. Gitu ya. Si paham nggak ingat? Nah, ini kan keluarga yang Mahagata kan? Ini keluarga Mahagata. Ini kan keluarga Mahagata kan? Iya. Mahagata Kusala. Gitu ya. Berarti di sini ada jembatan nih. Betul nggak? Jembatan dari keluarga apa? Kusala. Maha kusala. Kama wacara cita 54. Ke Mahagata. gitu ya. Jembatan Mahagata. ini berarti jembatan ini pergantian silsilah keluarga. Dari keluarga Kamawacara ke keluarga Mahagata. Jembatannya namanya apa? Gotrabu. Ya, Gotrabu ya. Ya gitu. Nanti kalau kesadaran dari Mahagata ke kesadaran Lokutara Cita namanya bukan Gotrabu lagi. Tapi sudah berganti. Gitu ya. Ya. Jadi teman-teman itu gambaran singkat sedikit tentang apa ya, tentang pencapaian jana sebelum kita masuk proses kesadaran jananya ya. Jadi biar teman-teman pahami dulu tuh. Nah, nanti ingat ya teman-teman, yang namanya jana pertama ya, jana kedua, jana ketiga, jana keempat, jana kelima. Objeknya mesti sama nih. Objeknya sama. Karena kenapa? Ketika objeknya sama, maka yang berbeda adalah apanya? Kualitas batinnya saja. Ya. Jadi kalau ini kan kualitas batin apa? Witaka, Wicara. wicara, piti,
suka, suka, ekagata, ekagata ya. Yang ini apa? Nih, bicara, wicara, piti, ini piti, ini suka, ini jadi ekagata, UPK. Gitu ya. Begitu ya, hmm, teman-teman sekalian. Ini semua objeknya sama nih mestinya. Ya, clear sampai sini sama. Objeknya sama, tapi yang membedakan apa? Kualitas batin, batinnya. kualitas batin, ya. Ya. Nah, yang membedakan di Sutta Pitaka dan Abhidhamma Pitaka adalah di sini. Jana pertama dan jana kedua. Nah, Witaka wicara di Sutta Pitaka kalau hilang bersebarangan. Enggak sendiri. Kalau kita karena kita belajar secara presisi, Witaka dan wicara sesuatu yang berbeda. Ya, Witaka itu menempel di pada titik awal, pada objek, sementara kalau wicara adalah menempel secara terus-menerus. Ini awal, ini terus-menerus gitu ya. Ya, ya. Mesti ingat nggak dulu perumpamaannya? Kayak kumbang, kayak apa, lebah Iya. ya. Jadi kalau gitu pertanyaan teman-teman, jana itu jadi apa? Apa itu jana? Ya, kalau kita lihat jana itu, ya kalau kita bicara jana, ini ya atau disekali dengan apa istilahnya? A, apana ya? Kalau orang sudah mencapai jana, berarti kesadarannya apa? Anak, Apana witi, itu ya. Ya, ini berarti ada faktor-faktornya nggak di sini? ya, Ada faktor-faktornya kan? Tadi apa faktor-faktornya? ya, 5 itu ya. Ya, itu ya, Mm-mm. ya kan? Nih, tuh, ya, teman-teman ya, faktornya nih, Ya, ya. itu kan? Faktornya kan? Mm-mm. Nah, jadi kalau gitu jana adalah sebab terdekat dengan objek. Jadi jana adalah apa? Sebab Pendekat, terdekat dengan objek. Sebab terdekat dengan objek nih. Atau memandang objek lebih dekat, secara dekat gitu ya. Memandang objek secara dekat. Jadi kalau kita sudah bisa melihat objek secara dekat, walaupun mata terpejam, maka butuh apa? Butuh suasana yang tenang, hening atau tenang, ya kan? Bisa nggak kita mendekati objek kalau suasananya tidak tenang? terganggu, Romo. Diganggu pasti ya. Maka dari itu, ada beberapa pemahaman. Maka kalau gitu jana itu adalah apa? Dia menjadi sebab terdekat dengan objek. Gitu ya. Atau bisa juga keadaan Menyatu. membakar pancaniwarana. Oh, Membakar pencaniran. pancaniwarana. Itu. Niwarana 5 ya. Mm-mm. Atau keadaan batin bebas dari nafsu indria. Kalau sudah mencapai jana, kita nggak ada nafsu indria. Keadaan batin bebas dari nafsu indria. Warna. Atau tidak ada dorongan. Ya, tidak ada dorongan atau tanpa dorongan untuk menuju nafsu. Jadi sehingga harus dilatih nih ya. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Maka dari itu apa yang terjadi teman-teman? Masih ingat nggak cerita tentang rumput yang kemarin saya ceritakan, rumput batu tadi? Iya, Ya, tertekan, yang ditekan itu ya. iya.
Ingat ya objek. Jadi kalau kita bicara objek penetrasi harus sama ya, nggak boleh ganti-ganti ya. Nah jadi teman-teman ini seperti kayak kita nanam ini rumput nih, gitu ya. Rumput adalah apa? Kilesa. Kotoran batin. Kilesa atau asawa ya boleh ya. Iya. Kilesa. Kotoran batin. Kalau dia ada batu, maka ketika batu ini menekan rumput, ini adalah batu sebagai apa? Faktor-faktor Jana. jana. Ya. Kalau sekarang rumputnya tertekan, berarti rumputnya hilang nggak? Enggak. Enggak. Ya, tapi nggak numbuh. Rumputnya tidak hilang. Tapi hanya tertekan aja ya dia ya. Iya. Iya. Iya, jadi bisa. Kalau jana hilang, rumputnya bisa nunggu lagi nggak? Iya, numbuh lagi. Bisa. Nunggu lagi ya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi kalau begitu teman-teman sekalian, maka sekarang kalau dia mencapai maga pala bagaimana? Utara. Kalau ibarat ini rumput, kalau yang namanya maga, ya maga itu rumputnya ini terbakar. Rumput terbakar. Itu artinya mencapai apa? Jana. Maga. Kalau pala, rumput yang terbakar tadi sudah habis disirami oleh air. Rumput yang habis terbakar disiram air. Ini adalah apa? Pala. 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 Pala teman-teman ya. Teman-teman masih ingat nggak? Semua faktor jana itu harus sankata dhamma. Paham nggak maksud sankata dhamma? Berkondisi. Iya. Nggak bisa berdiri sendiri. Yang namanya pencapaian jana itu rupanya juga kalau kita meditasi, rupa kita harus benar-benar dalam kondisi yang rileks. Saya sering bilang apa? Istilahnya apa sih? Istilahnya KRL. Masih ingat nggak tuh? Mundur. Relax. Apa? Kendur, rileks, Lepas. lepas. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman kan ada istilah manda pugala dan tika pugala gitu kan? Yang tadi Coach Sishan sampaikan ya. Yang ini adalah manda. Manda pugala. Yang ini apa? Tika pugala. Ya, bukan kalau berarti sulit bukan berarti nggak tercapai ya teman-teman ya. Sulit bukan berarti tidak tercapai gitu ya. Sulit tapi tetap tercapai gitu ya. Iya. Oke. Sekarang kita baru masuk bicara apa itu yang disebut dengan lokia apana witi. Ya, ini kita baru masuk nih ya teman-teman ya. Istilah ini ya, lokia apana witi. Nah, teman-teman, lokia apana witi itu hampir sama dengan istilah lain yang disebut apa? Jana sampati witi. Apa itu? Jana sampati artinya dua.
Sampati Witi. Yaitu proses pencapaian jana. Nah, teman-teman, ya berarti kalau proses pencapaian jana, dia maksudnya apa? Lokia nih. Lokia itu artinya apa? Kama wacara ya. Belum mencapai kesucian. Oh iya, Ya, belum masih ya belum mencapai kesucian. sucian. Jana duniawi ya. Paham ya? Hah? Jana duniawi ya. Jana duniawi. Nah, sekarang ini dibagi dua nih sama saya nih. Dibagi dua. Ya, yang pertama adalah kemarin Adi Kamika Jana. Apa itu? Adi Kamika. Masih ingat nggak? Adi Kamika Janawiti. Apa itu? Teman-teman. Proses pencapaian jana. jana pertama kali. Iya. Jana Pertama. untuk pertama kali. Ya, pertama kali. Kalau yang kedua berarti apa? Jana Sampati Witi. Kalau dia jana Sampati Witi artinya apa? Sudah masuk jana. Pernah masuk jana. Pernah masuk jana, jadi diulang lagi untuk yang berapa kali? Bisa yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali bisa ya. Iya. Sehingga kalau ini gini, ini lama-lama jadi apa? Masih ingat nggak? Ini jalan lama jadi apa? Ada yang namanya wasi. Ya, apa tuh wasi? Ya, handal udah Mahir. mahir ya mahir. Ya. Wasi itu mahir ada berapa wasi? Masih ingat nggak? Ada 4 wasi ya. Apa saja? Wow. Ada apa saja? Masih ingat nggak, teman-teman? Nah, ingat Jana wasi. Hah? Awajana vasu. Awajana wasi terus apa lagi? Sama pajana wasi. Aditana wasi. Utana wasi. Nah, ditulis di situ aja ya di grup ya, di bawah ya question ya. Jadi wasi itu adalah apa teman-teman? Wasi itu adalah ada berapa? Mahir. 5 ya. 5 ya. 5 wasi ya, ingat ya ada 5 wasi. 5 wasi itu yang pertama adalah awajana. Apa itu awajana? Mengarahkan perhatian. Ya, kalau sampajana Memasuki jana. oke. Terus kalau aditana Menentukan durasi ya. kalau utana Keluar dari jana. kalau pancawekana Peninjauan kembali. ya. Thank you Ko Hendra ya. Jadi itu seperti itu ya teman-teman ya. Wasi itu ada 5 ya. Nanti teman-teman kalau sudah mahir kenapa nih? Yang mahir itu karena apa dia? Karena sudah mencapai jana berkali-kali nih. Iya. Jadi dia kapan keluar masuk jana gampang nggak? Iya, gampang. Cepat. Cepat sekali. Gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat yang ini.
Apa itu yang disebut Adikamika Jana kemarin ini? Ini apa nih? Ingat ya, kalau kita bicara Adikamika, kemarin saya bilang apa? Citawiti, masih ingat nggak? Citawiti yang mempunyai jana cita muncul, jana cita muncul nih ya, Pertama kali. pertama kalinya dari masing-masing tingkatan jana. Oke. Tingkatan Jana. misalnya Anda sudah mahir di jana pertama. Pas saat Anda mau masuk jana kedua untuk pertama kali, Anda akan jadi apa? Adikamika? Jana kedua. Iya, gitu ya. Atau Iya. bisa saja, ini pemahamannya bisa, yang pertama, yang kedua adalah jana cita itu akan timbul satu karena saja. Jadi jana cita ini muncul, akan timbul gitu ya. Akan timbul satu karena saja. Masih ingat nggak satu karena itu apa? Satu momen. Satu momen Kemarin cita. kita belajar ada kana, ada citawiti, ada apa lagi? Hmm. Masih ingat ya itu, teman-teman? Pada titik bangga. No. Satu Bukan, kana, bukan. satu Ada apa? Satu kana itu adalah jumlah bulatan cita yang muncul dalam bulatan witi. Jadi ada berapa bulatan? Satu momen tuh ya. Bisa berapa? Bisa 12, 12. bisa 17 gitu ya. Mm-mm. Itu namanya satu kana ya. Lihat lagi lah. Ada satu kana, ada citu pada, satu kana, ada citu pada, ada witi. Itu ya, beda ya. Itu pelajaran bab ini kan, betul nggak teman-teman? Iya, ya, iya. nggak mau. Ya, dulu masih lupa atau udah ingat? Nah, sekarang kita masuk nih. Sekarang kita masuk di momennya ya. Nah, teman-teman sekali lagi, pada saat orang duduk meditasi, gitu ya. Pada saat orang duduk meditasi, mau dia tika pugala maupun manda pugala sama nggak berlakunya? Pada saat Sama. manda pugala, pada saat adikamika. Manda pugala dan tika pugala, ya saya tanya nih, ah, Beda. bedanya di mana? Gitu. Nah sekarang, Di Citawitinya, Pak Romo. kenapa cita witinya? Saya agak lupa kayaknya kalau Tika itu lebih cepat ya dibanding Manda. Itu dia punya Nggak apa-apa. Kalau Tika cepat. itu kayaknya nggak ada parikama ya. Kalau Manda itu ada mulai dari parikama ya, ya Romo ya. Nanti kita lihat ini ya. Nanti gini. Tapi tetap ya sama ya. Walaupun dia manda maupun tika, tetap dia adikamika tetap jatuh. Cuman bedanya proses witinya beda ya, gitu loh. Ini kita lihat nanti. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Adikamika ya. Tadi dibagi adikamika sama apa? Jana Ini gini. sama Tunggu, saya hapus Jana saja. sama pati. Jana sama pati. Nggak apa-apa, saya bikin di sini. Biar gampang lah. Gitu ya. Gitu ya. Saya bagi dua nih. Yang pertama apa tadi? Adikamika. adikamika. Kamika. Adikamika. Adikamika ya. Jana witi. Yang ini apa? Jana Jana sama sampati. Jana sampati. pati.
Yang ini saya bagi lagi, dia bisa manda, Anda bisa manda ya, atau bisa, Tika. jangan warna ini deh, kurang menarik. Oke, sama nih ya. Dia bisa manda, bisa tika. Tika. Ini bisa manda, ini bisa tika. Gitu ya. Iya. Ini, nah sekarang kita bicara bulatan. Semua pencapaian, ini kan berarti PD pintu apa nih? Pasti PD pintu apa? Batin. Mano Mano. dua arah. Ingat ya, karena ini prosesnya Apa namanya? ini prosesnya Mano apa dua arah. nabiti, apa nabiti, Jadi ya nggak mesti berapa, 12 bro. nggak mesti 12, paham ya? Tidak mesti 12 ya. 12. Oke, ini kita lihat sekarang. Ya, sekarang kita lihat. 1, 2, sama nih. 1, 2, gitu ya. Terus apa lagi? satu Kuning, Mano dua arah. ini kuning ya. Ya. Kuning. Mano dua arah. Ya, ini saya coba membuat, ini saya kasih warna range yang lain karena biru saya pakai warna biru. Ya, gitu ya. Begitu ya. Dikasih gini titik-titik. Saya kasih titik-titik. Titik-titik ini bulatan juga ya, gitu ya. Iya. Yang ini teman-teman, ini adalah bawangga calana. Bawangga calana. Ini bawangga paceda. Paceda. Ini mano dua arah. Wacana. Ya. Kalau dia seorang manda pugala lambat, maka dia ada yang namanya parikama. Tahu nggak parikama kemarin apa? Persiapan. Ya. Ada yang namanya parikama. Ya. Parikama itu adalah, masih ingat nggak? Kalau parikama pakai persiapan. Kalau di sini sama nih. Bawangga calana, bawangga paceda, mano duara, dia tidak butuh parikama, dia langsung butuh upacara. Teman-teman mesti tahu ya, pada saat teman-teman kita belajar di yang kemarin ya, saya maaf nanti dilihat yang kemarin ya. Saya coba ambil di sini. Saya skip di sini. Kalau kita belajar di Sutta atau di Abhidhamma, ya terkait dengan pencapaian jana, kan ada 3 tahapan kan, apa tadi? Parikama, terus apa? Upacara, apanya? Gitu kan? Tapi di saat Sutta kan bilangnya begitu nih. Di Abhidhamma karena kita belajar secara lebih presisi, maka kalau orang sudah masuk upacara samadhi, ini upacara samadhi ya, maka pasti anuloma. Anuloma itu maju. Pasti Pindah maju ke apanya? Prabu. apanya. Oh, apanya? Pindah level ya Momo ya. No. Dia lebih kepada, kalau sudah masuk upacara pasti anuloma itu gini. Nanti ada anuloma, ada patiloma. Nanti kita belajar di bab 8. Anuloma itu gini.
apa namanya, Awija Pacaya Sankara, itu Anoloma namanya. Maju terus dia. Kalau Patiloma, Mundur. Sankara Niroda. Oh, Gitu. Hmm. Mundur dia, mundur. Paham ya? Ya, lawan arah. Anuloma itu adalah kalau Anda sudah begini kalimatnya. Kalau kita mencapai Sotapati Magapala, pasti kita patiloma. Apa itu patiloma? Kelahiran kita stop maksimal berapa? 7. 7. Tapi waktu pada saat kita mencapai pada saat kita mencapai Sotapati Magapala, pasti kita anuloma. Apa itu anuloma? Maju terus mencapai Sotapati Maga. Setelah Sotapati Maga apa? Pasti naiknya. Sakadagami Magala, Pala, Anagami Magapala, dan Arahat Magapala. Arahata Magapala. Jadi pasti nggak mungkin stuck hanya sampai di Sotapati. Sotapati. Itu namanya apa kalimatnya? Ada namanya Anoloma. Anoloma. Setelah Anoloma baru nanti ada pergantian keluarga. Yang Gotrabu tadi ya. Iya. Setelah pergantian keluarga baru masuk ke keluarga siapa? Mahagata. Paham sampai situ? Iya. Teman-teman, ya. Jadi paham ya. Padahal jadi artinya kalau orang sudah masuk upacara samadhi, dia pasti, kan ada orang mengatakan begini, kemarin kita bilang. Sebagian para yogi mengatakan bahwa kalau orang sudah dekat dengan upacara samadhi pasti sama dengan apana, kan begitu ya. Karena di upacara samadhi itu sudah pasti dia bisa gampang masuk. Udah kalau salah kasarnya pintu untuk bisa ke apana lah begitu ya. Iya, iya. Teman-teman gitu. Ya, jadi nah maka dari itu teman-teman di sini parikama pasti dia anuloma. Ini pasti anuloma, pasti gotrabu ya. Ya. Oh, sorry, salah nih. Ini harus ini upacara anuloma gotrabu. Ini gotrabu baru jana. Jana kita pakai JH. Ini sama satu lagi. Ini baru jana. Setelah jana baru bawangga. Pasti jatuh kan? Kalau jatuh ke mana? Ke bawangga. Tuh. Jadi gitu ya, parikama, upacara, anuloma, baru gotrabu. Sekarang saya tanya, di mana sekarang pertanyaannya? Di mana keluarga? Sampai mana keluarga Kamawacara? Sampai mana keluarga? Jadi satu momen kesadaran ini teman-teman sekarang saya tanya nih. Satu momen kesadaran ini kan objeknya sama ya. Tapi dalam satu momen ini ada dua keluarga nih. Mesti kan satu keluarga kan? Sekarang saya tanya, mana? Ini kalau saya tarik begini nih. Ini kan saya tarik. Mana batasan keluarga si Kamawacara sama keluarga si Mahagata. Nanti dah ya PR lah itu mana nanti kita bahas besok aja ya. Di Gotrabu ya Romo ya. Nanti kita bahas ya, gitu loh. Jadi begitu ya. Jadi di momen kesadaran ini nih, di Bawangga ini ada dua keluarga nih. Keluarga apa? Mahagata. Kamawacara. Ada keluarga Kamawacara, ada keluarga siapa lagi? Mahagata. Mahagata Cita. Ada keluarga Mahagata Cita. Ya, gitu ya teman-teman ya. Iya. Ya, jadi teman-teman ingat ya. Pada proses pencapaian jana yang telah dikuasai,
ditandai dengan kemunculan Patibaga Nimitta. Ya, dalam jangkauan Manodwara. Ya, dia menggetarkan Bawangga sampai dua kali. Mengantarkan Manodwara Wajana. Kemudian muncul 4 momen kesadaran. Puak. P-U-A-G. Nih. Diingatinnya di sini puak nih. Buat teman-teman, puak. Puak untuk apa? Yang, Panjala. iya. Yang Manda Manda Pugala. Ya, enggak. Kalau yang untuk Tika, uak. Wah, Apa diingatinnya? upacara Puak. Anuloma. Upacara Anuloma Gotrapu. Tuh, teman-teman. Nah, apa yang membedakan? Ini kan Adika Mika kan. Adika Mika langsung setelah mencapai jana langsung jatuh nggak dia ini? Langsung jatuh ke bawah nggak? Iya langsung. Langsung Kalau jatuh yang ke bawah. kalau belum wasi ya Romo ya. Nggak, sama. Adika Mika pasti begitu. Oh, oke. Ya. Kalau Iya. kalau yang sekarang Manda nih begini. Ya. Satu, dua, tiga, 4, 5. Ya, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ingat selalu apa nih? Ini apa? Bawangga Calana, Bawangga Pariceta. Bawangga Paceda, Manodwara, Wak. Wak, sorry ya. Iya. Tambah 1 lagi nih. Yang besar. Tambah 1 lagi yang besar. Yang kecil. Nih. Wak, Jana, Jana. Baru Bawangga. Titik. Ini sama nih. Ya, Bawangga Calana, Bawangga Paceda, Manodwara, Wak, Jana bisa lagi. Baru Bawangga. Ini banyak ya. Ini bisa banyak ya. Iya. Saya hanya tulisnya 2 ya. Bisa berapa? Bisa banyak. Bisa banyak nih. Banyak. Tapi ingat ya teman-teman ya, ingat ya. Masih ingat gak pelajaran bab awal-awal kita belajar bab 4? Ini pas saat momen ini muncul pasti ada upada titi bangga, betul nggak? Ya. Ini momen ini. Jadi kalau yang namanya pencapaian jana tetap ada yang namanya bawangga titi bangga karena dia menyambung terus nggak terasa. Ya. Jadi kalau dia sekarang bisa nggak orang mencapai jana dia meditasi sampai 7 hari? Teoritisnya bisa ya Romo ya? Bisa. Kalau dia bisa berarti momennya terus panjang nggak jananya tuh? Iya, nyambung. Panjang terus, panjang terus. Makanya saya tulisnya apa di sini? Banyak ya. Nah, sekarang saya masukin deh, biar gampang ya. Ini sekarang kita bicara namanya Manda Pugala. Ini kan 3 Pugala kan? Gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita pakai biru deh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kita tulis kecil. Gitu ya.
Ini 1, 2, 3, 6, 7. Kecil. Ini teman-teman nih, ya. Ini kan kalau kita bicara Manda Pugala, kenapa? Bawangga Calana, Bawangga Paceda, Mano Duara, harus ada apa? Parikama, Parikama. Ya, terus ada cara apa? upacara, Upacara. anuloma, Ada Anoloma, ada Gotrabu, Gotrabu, terus baru ada apa? Jana, Oh, iya. Yang besar ya. Jana baru Bawangga. Jana, baru Bawangga, Bawangga gitu ya. Bawangga, ya. Ya, teman-teman sekalian. Nih, kalau yang Tika Pugala sama. Bawangga Calana, Bawangga siapa lagi? Paceda, Bawangga Bawangga Paceda, Paceda, Mano Duara, Mano Duara, Uak, upacara, anuloma, Ya. Gotrabu, Jana. Nih, kita anggap Jana satu dulu ya. Ini Bawangga, ya, Bawangga. Bawangga. Teman-teman, kalau kita mau berbicara, ingat ya, ini teman-teman ya, dari Puak sampai ini nih, dari ini sampai ini nih teman-teman ya, ya ini masuk ke namanya upacara samadhi. Ini sama nih, upacara Samadhi, samadhi, jawana namanya. Upacara upacara samadhi jawana. Sama nggak dengan jawana cita? Sama dengan Jawana, sama dengan Jawana. jawana. Nah, teman-teman lihat di sini, lihat teman-teman sini. Saya pakai warna biru kecil. Saya warna hijau kecil. Ini teman-teman lihat ya, teman-teman lihat nih. Dari sini ke sana, dari sini ke sana, tuh saya pakai gitu ya, pakai silang nanti dibikin sama konsisten lebih bagus ya. Ini masuk ke dalam kama Kama wacara cita, jawana kama jawana, atau juga maha kusala nyana sampayutang yang 4 itu, yang biru 4 ya. Paham ya? Berarti ini keluarga siapa? Keluarga kama wacara. Kalau yang ini ke sini, keluarga siapa? Mahagata, Mahagata yang mana? yang rupa ya. Rupa wacana, Mahagata Kusala Jana Cita. Kusala. Dalam satu momen bisa ada 2 keluarga nggak? Masih ada keluarga kan? Jadi artinya yang namanya upacara samadhi, anuloma, gotrabu ada dalam bulatan yang mana? Bulatan yang mana? Di Mahakusala. Mahakusala, ya. Bulatan yang ini untuk jana 1, jana 2, jana 3, jana 4, atau bulatan yang ini untuk jana 5. Jadi di dalam kesaran ini ada apa? UAG atau UAG. Ya. Setelah pindah ke jana baru jadi apa? Keluarga siapa? Mahagata Kusala. Mahagata Kusala Jana Cita. Begitu. Possession sudah jam 9. Saya pikir cukup. Iya, Biar nanti terima kasih. nggak ngebul. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo.
Teman-teman, kalau ada pertanyaan, silakan. Romo, saya mau nanya, boleh Romo? Izin ya. Nggak apa-apa, Ya, silakan Jen. ya. Romo, saya kalau meditasi itu sering ini mukanya gatel. Itu berarti apa ya? Carita apa ya Romo ya? Wataknya itu apa ya? Jadi kalau pada saat meditasi, Mukanya hmm, gatel. Mukanya gatel. Mukanya sering gatel. sering gatal ya. Mukanya ya. Jadi itu bertanda apa gitu? Iya, maksudnya itu berarti apa? Wataknya apa ya Romo? Caritanya apa? Apakah carita carita Hmm. apa tadi raga ya, raga atau dosa ya tadi ya? Hmm. Mm-mm. Sekarang Mas, teman-teman sekalian, saya tanya nih, mm-mm. kalau kita gatal, kita membenci diri kita nggak sih? Oh gitu ya. Berarti dosa ya Romo ya. Sekali tanya gitu ya. Sebenarnya itu kan sensasi tubuh ya. Hmm. Itu kan hanya sensasi tubuh. Mm-mm. Pada saat kita duduk diam, pikiran kita kan jadi peka, jadi peka banget kan. Kita Mm-mm. sensitif banget pikiran kita kan. Mm-mm. Sehingga gatal kecil aja bisa kita deteksi nggak? Mm-mm. Iya, Dulu kalau kita sedang sibuk urusan lain, gatal dikit terdeteksi nggak? enggak. Enggak. Ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kenapa bisa seperti itu? Karena pada saat kita meditasi tiba-tiba muka kita gatal karena kita sudah sensasi tubuh kita sudah terawasi Sens. dengan baik dalam pikiran kita. Iya. Nah, Mm-mm. sekarang ditanya sekarang ini bicaranya adalah ini sekarang pada saat gatal digaruk atau enggak gitu aja pertanyaannya. Enggak, saya catat ya, catat. Ya, dicatat ya. Mm-mm. Atau bisa saja nih kalau dalam dalam ilmu meditasi ion-ion kita ada namanya ada boleh percaya atau tidak ya. Ada Mm-mm. ion-ion negatif dan positif. Mm. Makanya untuk bisa menghalau tempat-tempat yang negatif tadi, boleh Mm. taruh garam, dupa Mm. dipasang, Mm-mm. hingo dipasang, atau wangi-wangian atau semprotan disemprotin wangi-wangian. Nah Gitu itu ya. supaya untuk ion takutnya saja bisa saja Mm-mm. kan kalau orang yang sensitif banget ya dia bisa merasakan tubuh gatal ketika dia bersentuhan dengan makhluk-makhluk yang tidak baik. Gitu ya. Mm. Gitu ya Aceh ya. Mm-mm. Jadi Berarti, sebaiknya sebelum meditasi mungkin mm-mm. pasang dupa dulu biar lebih supaya apa kalau itu masih gatal atau tidak nanti baru kita analisa lagi. Ya, tapi yang Ya. jelas biasanya sih seperti itu. Kalau kalau teman-teman misalnya datang satu tempat, terus tempat itu terasa gatal pasti ada makhluk-makhluk yang tidak baik di sana, ya. Gitu. Atau bisa saja pada saat gatal jadi bagus nggak jadi guru kesabaran kita nggak itu? Iya, betul. Jadi guru kesabaran kita gitu kan? Mm. Bahwa kalau kita mampu nggak nih menahan tubuh untuk tidak menggerakkan tubuh untuk apa namanya untuk Untuk menggaruk menggaruk. gitu Iya, ya betul. gitu. Iya. Mungkin tubuh kita sedang dites, sedang Mm. ngetes kita nih. Kita Mm. punya aditana kuat atau enggak gitu loh. Iya, iya, Ya. iya, iya. Jadi Tapi kalau kayaknya, dalam mm-mm. kalau dalam vipassana memang pada saat gatal muncul sadari aja ini ada sensasi Mm-mm. gatal aja. Mm. Ya Terus sempat sempat fokus dicatat, catat hilang ya. Romo, hilang. Tapi nanti kayak pindah tempat. Tadinya mungkin di Ya. pipi yang kanan, nanti Ya, itu ganti. itu di sini kalau kita apa pelajari itu kan delusi. Nanti kalau kita belajar Abhidhamma gatal itu kan hanya sentuhan patawi ketemu patawi kan. Iya, Hmm. nanti kita belajar rupa nanti ya. Ya, baik. Tapi yang jelas kalau Cece lagi naik meditasi ya sebaiknya kalau kita kembalikan ke napas ke objek napas kita aja. Kalau kita ambil Biasanya sih, pernapasan nanti ya, hmm. biasanya sih saya kembang kempis perut, Romo. Oh Kembang ya udah nggak kempis apa. perut atau duduk sentuh, ya. Karena kalau kita amati dengan baik 30 detik sampai 1 menit pasti dia hilang gatal Mm-mm. itu. Tapi ganti tempat gitu. Iya. Tapi bagi pemula saya sarankan tetap digaruk aja. Karena Eh, pasti kita tuh apa ya kalau nggak digaruk rasanya pengen ngegaruk gitu ya. Oh ini Betul. gatal gitu Mm-mm. ya. Gerakan pelan-pelan buat kita garuk nggak apa-apa. Oh gitu, ya. Tapi setelah digaruk kita kembali napas lagi untuk Mm. kita amati secara Mm-mm. otomatis. Mm-mm. Ya. Atau kalau mau misalnya selain sebelum meditasi kita cuci muka dulu juga boleh. Ya. Ya cuci muka pakai baju yang bersih
Itu semprotin kita semprotin dulu pewangi atau obat nyamuk supaya kita tidak kita tidak merasa bahwa karena pasti itu delusi kita sih ya. Tapi yang jelas beginilah, gatal itu adalah guru kesabaran. Dia datang buat kita untuk supaya kita tidak nyaman kan. Dan damai itu sangat dekat sekali. Dia tidak nyaman, dia melatih kesabaran kita. Dan kalau kita gatal terus kita garuk, berarti kita tidak terlatih. Kita tidak nyaman di situ, ya. Ya. Baik, makasih ya Begitu, Romo. ya. Ya, Aja, makasih. ya. Ya. Iya. Oh, Rahmat, silakan. Ya, terima kasih Ko Susan. Ya. Sukiotu Romo, selamat malam. Sugioto, ya, Romo Parang. Iya, pertanyaan Ya. saya gini Romo. Kalau tadi kan Adikamika itu dialami untuk kenaikan setiap tingkat jana ya. Apakah itu sampai dengan jana ke-9 juga gitu Romo? Itu yang Ya, pertanyaan. betul. Oh gitu ya. Untuk pertama kali, Oke. ya. 1 Betul, sampai Pak Rahmat. 9 setiap kali begitu ya. Pertama kali naik level pasti Pak Adikamika. Nggak sebatas 1 sampai 5 aja gitu misalnya. Enggak, Oke, betul. oke. Sampai Iya. buat ketika dia pertama kali pasti kaget. Oke. Karena ada Terus? sensasi faktor-faktor mental yang berubah. Yang Romo bilang itu seperti jatuh dari jurang gitu ya. Seperti anak kecil megang batu mau ngelempar lepas, ya. Iya. Terus kalau Gotrabunya gimana Romo? Apa juga setiap tingkat Gotrabu juga ngalamin? Oh, pasti dong. Setiap Jadi- pencapaian jana pasti ada Gotrabu. Oh, Karena jadi begini, sekarang begini Pak Adi Rahmat. Saya paham maksudnya Pak Rahmat, Pak iya. Rahmat tadi gunain gini, saya begini. Ini saya tulisin pakai gambar. Ini sekarang saya tanya gini. Ya, ini hidup kita hari-hari nih. Hari-hari kita kan. Iya. Kalau kita mau meditasi, berarti kan kita persiapkan diri dong. Betul. Duduk meditasi. Iya dong, betul nggak? Iya, betul. Pasti apa? Kesadaran kita ambil sebelum mencapai jana, kesadaran apa? Kamawacara. Sama wacara. Pasti dong, nggak mungkin. Karena ada lahir bukan di alam Brahma nih. Oh, iya. Paham ya? Iya, Pasti iya. menggunakan Gotrabu. Oh, Kan nggak mungkin ada di sini aktivitas duduk langsung mencapai jana, kan enggak dong. Ada prosesnya dulu dong. Iya, Pasti Gotrabu selalu terulang pada saat pencapaian jana. Oh. Gitu, Pak. Iya, pemahaman saya tadinya kalau Gotrabu itu pergantian sisilan. Jadi semacam mutu batin kita udah berubah juga. Jadi nggak perlu Gotrabu Enggak lah, lagi. kan Saya jana pikir. kan jana emang jana kekal kan nggak kekal, Pak. Iya. Setiap kali itu permulaan lagi ya, Kamawacara lagi ya, Romo ya. Oke. Betul. Iya. Betul, ya. Terima kasih Romo. Ya, sama-sama Pak Rahmat. Ya. Iya, terima kasih Romo, terima kasih Ko Rahmat. Teman-teman, kita masih ada sedikit waktu. Mungkin kalau masih ada pertanyaan, silakan. Posisi boleh izin Ya, bertanya? silakan. Romo, untuk slide terakhir bisa dijelaskan ulang nggak tentang keluarga? Tentang Oh, ya. yang keluarga itu tadi sedikit agak bingung. Terima kasih dong. Baik, mana nih? Oh, sebentar ya. Nah, tadi ya. Yang pembagian 2 itu Nanda sama Tika. Manda sama Tika 2 ini. Yang ini, Iya, yang hijau itu Romo. yang hijau ya, kenapa? Nah, kenapa yang bawah lebih tinggi masuk ke Kama Wacara ya? Yang bawah, Bawah kan ini. dia Tika Bukara kan bukan lebih cerdas. Kenapa dia masuk ke Kama Wacara yang hijau, Romo? Yang hijau, yang tanah panah hijau. Ini. Ya. Ini sama nih. Jadi sama seperti yang tadi saya ceritakan Pak Rahmat. Begini.
Kan kita nih sebelum meditasi kan kita nggak tahu kita itu tika atau manda, betul kan? Iya. Manda kita kan nggak tahu kita itu manda Atau atau tika. tika gitu ya. Ya. Manda pugala atau tika pugala. Yang membedakan adalah apa? Tadi hanya Oh, upacara parikama saja ya, gitu ya. Nih, kalau kita bicara bulatan, bulatan ini kan satu proses momen nih, kesadaran ya. ya. Ya, ini kan momen kesadaran. Tapi di momen kesadaran ini dibagi nih. Ini ada jeda nih. Ya, ini keluarganya beda. Kalau kita ambil contoh sederhana ya, misalnya begini. Untuk yang Manda Pugala kan dia adalah Bawangga Calana, Bawangga Paceda, Mano Duara, Parikwak. Pak. Wak. Iya. Wak. Di sini ya, sorry. Dihapus berarti ini. Nih. Gitu ya. Ini ada pencapaian jana. Ini Bawangga. Ya, anggaplah ini adik Kamika ya. Ya, ya, Romo. Ya, anggaplah adik Kamika. Dari sini ke sini nih, ini adalah keluarga Kamawacara. Keluarganya Kamawacara. Kamawacara. Kenapa? Karena pada saat dia melakukan meditasi, kesadaran apa yang muncul? Ini nih Kamawacara. kesadarannya. Ya, masih. Kamawacara. Ya, anggap sekarang nih, dia mencapai jana 1 ya. Di jana 1 berarti dia sudah sampai di sini. Jana 1 nih, kan ada berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di jana 1 di mana dia? Ya, nomor 1 Di ya. sini, ya. Ini udah apa? Ini udah Mahagata Kusala. Ya, jana ya, kusala jana ya. Dalam satu momen kesadaran, kan kita pernah belajar satu momen kesadaran itu kan sebenarnya kan hanya nggak beda apa, kan kemarin kita belajar waktu pertama kali kita belajar cita di awal sebab 1, ada 3 keluarga besar Kamawacara, Ya, Mahagata sama Mahagata dan Lokutara gitu kan. Utara. Ya. Karena kualitas batinnya beda tuh. Ya, kualitas batinnya apa? Kalau Kamawacara untuk makhluk-makhluk yang ada di 11 kama bumi 11. Yang Mahagata di bumi 26, kan begitu kita belajar ya kan? Ya, Romo. Ya. Nah, untuk kelompok ini nih, pada saat kesadaran ini sampai Gotrabu, itu kesadaran di sini. Kesadaran apa? MKU. Mahakusala Cita. Nah, sama nih. Kalau yang Putika juga Bawangga Calana, Bawangga Paceda, Mano Duara, Upacara, Wak. Anuloma, Gotrabu. Sampai sini nih. Ini keluarga siapa? Keluarga siapa? Mahagata itu juga ya. Iya, sama. Sama ya. Jana, Bawangga. Ini keluarga siapa? Oh, Lokutara. Oh, I see. Oh, jadi di Sama awal tuh. dia masih di Kamawacara, begitu dia masuk ke jana baru dia pindah Iya, level betul. ya. Kan Oh, Bapak I kan tiap hari nih, Romo tiap hari kan ada di sini. Kerja lah, cari uang lah, waktu pas malam mau meditasi. Di keadaan mana dulu? Kamawacara. Kamawacara. Mahakusala. Iya, I see. gitu ya. Ya, paham Romo. Terima kasih. Paham ya? Ya, Siap, paham. siap. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, terima kasih Romo, terima kasih Romo Akian. Teman-teman, ada satu lagi dari Romo Arya Chandra. Silakan Romo. Boleh, Romo. Ya, selamat malam. Saya minta penjelasan.
pada Iya waktu Romo, masuk jana pertama itu kan timbul Gotrabu. iya Romo. Nah, pada waktu masuk dari jana ke satu ke jana kedua timbul juga nggak Gotrabunya? Iya, Betul. nanti kita belum sampai ya Romo. Nanti gini, yang nanti membedakan karena begini Romo, kualitas batinnya Romo ya. Kayak gini. Izin saya pakai slide. Ini kita pelajari nanti berikutnya. Ya, jadi anggaplah sekarang nih kita sudah mencapai jana pertama, gitu kan? Jana pertama nih ya, teman-teman ya. Iya. Nah, terus kita naik ke level jana kedua, misalnya begitu. Ya, kita mau naik level ke jana kedua. Sekali lagi, syaratnya objeknya mesti sama ya, Romo ya. Objeknya mesti sama. Objeknya mesti sama. Jadi dia berlaku sama. Karena ada pergantian silsilah dari kalau seseorang yang mau masuk jana pertama ke jana kedua, kan dalam satu momen kan ini. Tapi awalnya dari mana dulu? Ketika dia masuk dari jana pertama ke jana kedua, kan satu momen. Pasti dia berada di dalam keluarga siapa? Keluarganya tetap keluarga Mahagata kan? Keluarga Kama Wacara. Kama Wacara Cita keluarganya. Jadi dia masuk tetap dalam keluarga Kama Wacara Cita. Baru bisa masuk ke jana Baru bisa masuk ke jana 1 pindah ke jana 2. 2. Karena levelnya pencapaian jana 1 jana 2 kan hanya beda kualitas Witaka, Wicara, Piti, Suka, dan Ekagata. Tapi tidak apa namanya faktor jananya tetap. Faktor jananya beda kualitas, tapi objeknya sama. Dia hanya membedakan begini saja. Pada saat dia mencapai jana pertama, kan kekuatan faktor jananya adalah Witaka, Wicara, Piti, Suka, dan Ekagata. Pada saat dia mencapai jana 2, maka dia kan menghilangkan Witaka kan? Ya kan? Yang dipakai kan adalah Wicara, Piti, Suka, dan Ekagata. Jadi momennya adalah tetap momen dari Kama Wacara dia. Pasti pakai Gotrabu juga dia. Iya. Gotrabu. Begitu Romo. Ya, nanti selanjutnya gerbaunya tetap sama ya. kalau Iya. misalnya itu kan naik ya dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Iya. Sekarang kalau turun, Gotrabunya gimana? Jadi begitu Romo. Ketika sekarang kalau dia sekarang gini Romo, pertanyaan saya. Pada saat anggap dia turun nih Romo nih, ya. Jadi kalau kita ada wasi namanya Romo. Kalau ada orang punya kekuatan namanya wasi. Dia bisa masuk jana kapanpun. Ingat wasi itu hanya bisa dikuasai bagi mereka yang punya jana 5 atau 9. Jadi kalau jana 5 9 dia bidama ya Romo ya. Ya. Selama meditasi kita belum UPK Ekagata, Nggak bisa. faktor jananya ya, maka kita belum punya kestabilan dalam kalimatnya, stabil dalam tanda kutip ketenangan batin. Gitu. Jadi UPK Ekagata ini adalah jana 5 atau jana 9 sampai jana 9. Nah, kalau kita sudah UPK Ekagata, kalau kita anapanasati nih, napas juga berhenti nih Romo. Ya, napas berhenti Mo. Nah, jadi sekarang pertanyaan, kalau kita sekarang anggap kita punya wasi, Romo masuk dari jana 9 langsung misalnya. Mau turun ke jana 8, turun ke jana 7, 6, 5. Tetap berasal dari mana awalnya? Kesadaran dari kesadaran apa? Kama Wacara. Kama Wacara juga, Romo. Jadi, Kecuali, mm, kan gini, Romo beraktivitas nih. Iya dong. Romo punya wasi kekuatan kemampuan jana. Pada saat Romo duduk meditasi, diawali dari mana kesadarannya? Dari Kama Wacara, dari Mahakusala Cita 8. Kalau itu kesadaran dari Mahakusala Cita 8, berarti keluarganya keluarga apa? Kama Wacara. Kama Wacara. Kalau keluarga Kama Wacara, dia pindah ke keluarganya jana 9, masuk ke Mahagata, butuh apa? Pergantian silsilah keluarga, namanya Gotrabu. Tetap mau. jadi ringkasnya ya, baik naik maupun turun tetap melalui Gotrabu. Tetap terjadi Kecuali Gotrabu.
Ya, kecuali Romo sudah ada di alam Brahma. Itu Nggak perlu. putra bunyi nggak Iya, terjadi. karena keluarganya Romo kan udah keluarga Mahagata. Terus ada pertanyaan lanjutan lagi. Tadi saya kurang begitu mengerti. Pada saat jana terakhir lagi biasanya kan kalau misalnya kita biasa kan timbul akhir dari satu cita ini kan dia tada tadaramana ya. Tapi yang di sini muncul adalah Bawangga. bawangga dua Iya, kali. Nah, pada betul waktu Romo. keluar, apakah yang terjadi tetap bawangga atau tadaramana? Bawangga Romo. Enggak, Kenapa saya katakan maksudnya kenapa? setelah berakhir. Bawangga Romo. Begini Romo, masalahnya Romo nih ya. Manodwara itu kan bisa Mhm. dibagi dua nih Romo. Ada yang Kamawiti Wacarawiti. sampai Tadaramana Romo. Iya, tadaramana. Ya. Tersimpan dia. Kenapa kalau Apanawiti tidak ada Tadaramana Romo? Hmm. Karena kalau Romo sudah mencapai jana, Romo besok mau masuk lagi, kalau tersimpan gampang nggak? Gampang. Gampang sekali, tapi buktinya gampang nggak? Karena tidak Susah. tersimpan nggak bisa Romo. Hari ini Romo bisa masuk jana, besok mau masuk jana lagi diulang, bisa nggak? Hmm. Karena tidak tersimpan di dalam Tadaramana. Karena dia fungsinya saving dia. Seandainya Apanawiti ada Tadaramana Romo, waduh enak sekali kita sudah mencapai jana, besok mencapai jana lagi gampang nggak? Hmm. Karena sudah tersimpan kan? Hmm. Tuh. Tidak dikenal Tadaramana di dalam Manodwara Apanawiti Romo. Hmm. Terus Gitu kalau Romo. dari jana 1 ke jana 2 tetap akan terjadi bawangga dulu atau langsung? Bawangga itu kan artinya gini Romo. Kalau Romo bicara paham bawangga itu apa? Kan bawangga istilahnya adalah ini ada Cigidah namanya Romo ya. Hmm. Sebelum Romo masuk ke bawangga Paceda nih. Hmm. Bawangga Paceda ini kan Romo beraktivitas sebelum Romo duduk nih. Romo duduk meditasi. Pasti Romo habis mandi dulu, habis sembahyang dulu kan begitu kan? Itu bawangga semua. Ya dong, bawangga itu artinya apa sih Romo? Bawangga itu artinya objek masa yang sudah Berlalu. yang sudah lampau. Begitu Romo. Nah, pada saat Romo duduk, Romo pakai bawangga celana. Baru bawangga paceda. Bawangga ini artinya adalah sebelum Romo duduk meditasi, Romo kan mungkin habis sembahyang, habis masang dupa, habis masang mungkin naruh bunga gitu loh. Itu dianggap bawangga selesai nih di sini, di titik ini. Karena Romo pas mau duduk, Romo memasuki kesadaran MKU, Mahakusala Cita 8, Romo masuk dari bawangga celana, bawangga paceda, Manodwara, terus baru di situ. Paham nggak nih Romo? Bawangga itu artinya apa Romo? Ya, biasanya kan ya Objek yang telah lalu. bawangga kan selalu mulai kalau misalnya di dalam Kamawiti, Hmm, bawangga itu awal, tadaramana akhir. Selalu begitu kan ya. Tapi ya dalam betul. Apanawiti Nggak awalnya berlaku. adalah bawangga juga, awalnya bawangga, akhirnya bawangga juga. Seperti itu. Iya, dia Saya pasti dapat jatuh lagi. penegasan. Kalau bawangga itu jatuh itu berarti kembali ke objek yang objek yang sudah selesai, yang disebut pencapaian jana kan setelah kita jantu kan kita dianggapnya bawangga di belakangnya. Jadi begini ceritanya. Ini kan Romo meditasi nih, mencapai jana kan. Setelah Romo selesai jananya selesai, maka Romo kan masuk ke dalam bawangga. Bawangga di sini artinya adalah objek selanjutnya, gitu. Bawangga yang di sini dengan bawangga yang di depan ini adalah sekedar memisahkan kesadaran di satu momen itu, Romo. Supaya momennya berbeda. Karena nanti Romo kan setelah Romo selesai mencapai jana kan Romo bangkit nih. Atau masih duduk nih, tapi pikiran yang lain. Itu sudah selesai. Jadi ke bawangga berikutnya. Bawangga di sini artinya adalah momen berikutnya yang Romo ambil. Begitu. Jadi bedakan bawangga di sini dengan bawangga yang di depan sini, Romo. Saya tahu maksud Romo begini, kan ini ada bawangga nih. Ya kan di sini kan ada gitu kan? Iya. Di sini kan ada bawangga lagi kan Romo, gitu Iya, kan? iya, betul. Saya paham maksud Romo. Iya. Ini Romo, yang ini bawangga ini adalah objek yang telah lalu Romo. Iya.
Contoh Romo kan mau meditasi di sini kan kesadaran ya. Nah, ini pada saat Romo sebelum Romo duduk meditasi kan Romo pasti sembahyang dulu lah, anggaplah baca parita dulu. Baru Romo pas saat Romo bertekad tanah buat meditasi, Romo buat sini pakai bawangga calana, bawangga paceda, manodwara, parikama, upacara, anoloma, gotrabu, jana. Nah, Romo jananya berapa lama? Oh, bisa dulu sejam, 2 jam. Tapi setelah jana 2 jam selesai nih, Romo mengakhiri jananya ya. Hmm. Nah, ketika Romo mengakhiri jananya, maka jadi bawangga dia. Kesadarannya udah bukan kesadaran apana lagi. Jadi ini kesadaran apana namanya. Hmm. Yang bawang ini berarti kesadaran-kesadaran yang bukan apana. Nah, kalau dari apana ke kamawiti bagaimana? Prosesnya sama juga, bawangga juga. Oh iya, dia kalau dari apana ketika Romo selesai meditasi pencapaian jana, ya Romo ya. Jadi nanti Romo kan pindah kesadaran dong. Dari Ya, kesadaran apana ke kesadaran kamawacara. Berarti iya. jatuh kan? Hmm. Jatuh Turun, berarti turun. turun kan? Berarti turun langsung ke bawah enggak. Tapi kalau kita bicara energi nggak begitu Romo. Orang yang sudah mencapai jana itu biasanya energinya masih kayak kita ngecas batu baterai, masih ada, kalau habis ngecas itu masih ada vibrasi atau energi. Nggak bisa langsung tiba-tiba apa ya, nafsu indrianya muncul, nggak mungkin. Pasti kalau orang habis selesai jana, Lebih ringan faktor-faktor ya, jananya Romo. masih lebih Jadi enteng, masih lebih masih tetap berlangsung cukup lama. Setelah Hmm, dia energinya berkurang, baru masuk ke kamawiti. iya. Sama dengan cerita ini Romo. Berapa Kenapa lama Sang itu? Buddha? Oh enggak, masing-masing punya kemahiran sendiri. Sama cerita begini Romo. Cerita tentang Hmm. kenapa ada Atami Puja, gitu kan? Kenapa ada Atami Puja? Kenapa tubuh Sang Buddha baru terbakar 8 hari? Orang kan mungkin nggak belajar. Kalau orang nggak paham kan mungkin karena nunggu Bante Sapa. Kasapa, nggak Iya. begitu. Ceritanya kan nggak begitu. Karena sebelum momen cuti, marana, terus sebelum momen kematian, memasuki parinibbana, Sang Buddha masuk jana 1 dulu, jana 2, jana 3, jana 4, sampai jana 9. Turun ke jana 9, ke jana 8, ke jana 7, ke jana 5. Setiap kali jana itu muncul, kan nggak bisa dibakar kan, tubuhnya nggak bisa terbakar. Tapi pada saat Bante Mahakasapa datang, Buddha sudah mengakhiri jananya, dan akhirnya tubuhnya bisa dibakar. Jana kelima, keempat, atau ke-1? Oh, setelah keluar dari jana 1, Rom. Oh, keluar dari jana 1. Iya. Jadi Sama dalam juga keadaan begini Roma ceritanya. Cerita begini. Kenapa hari ini kita punya ketemu sama Sang Buddha? Kalau kita bicara nanti proses perjalanan pencapaian kesempurnaan Sang Buddha, ini belum terjadi ya Romo ya. Pencapaian sama Sang Buddha itu, Pertapa Gotama mengawali dari jana 1 lagi, hingga jana 9. Tuh, nanti kita baru belajarnya, kan ini belum nyampe. Kan Sang Buddha kan memiliki kemampuan yang luar biasa ya. Artinya tubuhnya sampai kurus kering. Karena pencapaian jana 9 kan. Newasanya nasanya yatana gitu kan. Tapi pada saat dia menerima persembahan makanan dari Sujata, lalu dia melempar ke sungai Neranjara, dia cuma ingat satu, bahwa di usia 7 tahun dia pernah mencapai jana 1. Nah, ketika dia berada di tanah di bawah pohon Bodhi, Siddhartha masuk dari jana pertama dulu. Enggak langsung jana 9. Jana pertama, jana kedua, jana ketiga, jana keempat, jana kelima. Naik ke jana 6, 7, 8. Turun ke jana 8, 9, 10, 8, 7, 6, 5. 5 keluar berada di tanah. Nah, ketika kelima keluar dari tanah, dapatlah kemampuan idi. Tuh. Nah, detik-detik Wesak itu kan diambil pada saat Sang Buddha mencapai Asawakaya Nyana. Karena setiap momen detik-detik Wesak itu diambilnya pada saat Sang Buddha mencapai satu kemampuan idi yang disebut Asawakaya Nyana, kemampuan untuk melenyapkan seluruh kekotoran batin. Itu dihitung detik-detik Wesak. Begitu. Nah, saya mau tanya sekali lagi. Jadi setelah keluar dari jana 5 atau keluar dari jana 1, baru beliau bisa terbakar? Jana 1. Jana 1. Jana 5 nggak bisa dibakar. Oh iya ya, terima kasih. Saya cuma mau Ya, mendapatkan penegasan. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo, Ya. terima kasih Romo Arya. Ya. Masih
masih sempat nggak Romo? Ko Rahmat masih resen. Bisa. Ayo, boleh. Nggak apa-apa. Ya, silakan Ko Rahmat, silakan. Iya, terima kasih juga Romo. Enggak, ini saya mau memperjelas, maaf Romo, mau memperjelas pertanyaan Pak Arya juga tadi. Artinya kalau kita dari jana 1 misalnya ke jana 2, itu kita mau nggak mau harus keluar dulu ke kama wacara cita dulu ya Romo ya, bukannya dalam kondisi. Enggak. Saya nggak keluar. Nggak ada yang keluar. Faktor batinnya saja yang dihilangkan. Oh, Tadi kan momen nomor satu. ya, yang ini. Ini yang perlu kita sikapi. Ini kan yang ini kita harus sikapi. Ini yang ini Romo nih. Ini Mo. Iya. Kan objeknya sama Mo. Iya. Pencapaian cita witi sama kan? Iya. Ketika dia masuk ke jana kedua, dia menghilangkan witaka kan? Tapi objeknya sama enggak? Sama. Tapi karena dia ganti kesadaran batin dari tadi witaka itu akhirnya tiba-tiba hilang jadi wicara, batin yang berbeda nggak ini? Beda. Ini batin yang berbeda nggak? Iya. Beda. Ini batin yang berbeda nggak? Beda. Makanya kualitas batin yang berbeda. Ngalamin Makanya tadi saya katakan Romo, kalau kita meditasi pernapasan, dia bisa berhenti bernapas, bisa. Tapi kalau jana berapa? 5. Kalau nggak jana 5 nggak bisa, Romo. Dan kalau kualitas batin UPK sama suka kan juga beda kan? Ini benar-benar udah meditasinya udah mantap nih. Stabil. Ya. Makanya di jana 5 itu, lalu apakah jana 5 bisa menguasai abinya? Nggak bisa, Romo. Abinya hanya bisa dikuasai setelah menguasai 9 jana. Oh. Iya, kalau 9 jana belum dikuasai, abinya nggak bisa dikuasai, Romo. Dan abinya hanya bisa dikuasai dari jana 5. Nggak bisa dari jana lain. Iya. Begitu, Romo. Iya. Oke, jelas Romo. Ya. Tapi satu lagi ya Romo ya. Iya, apa? Kalau tadi katanya orang dalam kondisi jana kelima tuh nggak bisa kebakar tubuhnya ya. Pertanyaannya, kalau dalam kondisi jana orang bisa meninggal nggak Romo? Nggak bisa. Tidak Jadi bisa. Dia harus keluar baru meninggal ya. Iya. Jadi kalau ada cerita-cerita Bante yang meninggal dalam kondisi jana itu gimana tuh ceritanya? Tanya sama yang cerita. Jangan tanya sama tanya. Ya. Teorinya nggak bisa ya Romo ya? Nggak bisa. Kalau penjelasannya dengan Witi gimana? Apa Witi ada kaitannya nggak Romo? Maksudnya? Nggak. Maksudnya mungkin dia dalam kondisi jana terus nggak bisa. Contohnya dia cuci cita gitu nggak bisa ya? Oh, dia mesti keluar dulu, so. Nggak bisa. Harus keluar dulu. Iya. Oke. Jawabannya orang nggak bisa meninggal dalam kondisi jana gitu ya Romo ya? Nggak bisa. Tapi kalau orang sudah mencapai jana, dia tahu kapan dia akan meninggal. Iya. Sehingga pada saat dia selesai mencapai jana, dia meninggal, dia bisa lahir di alam jana sesuai dengan terakhir yang dia capai. Iya. Gitu, Romo. Enggak. Tadi soalnya saya juga hubungkan dengan cerita Romo tadi waktu Sang Buddha mau parinibbana, nggak bisa kebakar tubuhnya. Kan ada orang juga cerita buktinya Sang Buddha waktu parinibbana dia kan masuk dalam kondisi jana dulu. Nah itu parinibbananya dalam kondisi jana katanya gitu. Oh, enggak, selesai. Nanti kita bicara selesai jana pertama baru parinibbana, nanti kesadaran parinibbana beda lagi. Kan masih panjang Romo, kita belum belajar. Oke. Setuju Romo, setuju. Ya. Terima kasih Romo. Iya. Ya, sama-sama Romo. Ya. Iya, terima kasih Romo, terima kasih teman-teman. Cukup ya? Udah 9 atau Romo Agen masih ada?
Cukup, cukup, Nggak cukup. apa-apa. Udah. Oke, ya terima kasih semua teman-teman dan Romo. Sama-sama. Malam ini Romo sudah mengajarkan kita ilmu yang luar biasa. Untuk rangkuman nanti ditunggu summary aja. Nanti kalau udah jadi saya share ininya. Mari Ya, kita sama-sama mengucapkan Maha Anumodana buat Romo atas ya sharing yang sama-sama. luar biasa Ya, ini. Kasih Romo. ya sama-sama. Ya, Romo. Terima kasih Romo. Ya sama-sama. Modena Romo, selamat Terima kasih Ya, malam. Romo. Madana. Nomodana Romo, Coach Wilson, dan semuanya kalian Anita. Iya, teman-teman. Saya nanyanya lewat WA aja. Ya, teman-teman, sebelum kita tutup, mari kita membacakan Patidana. Punya sidani kata sa, yananyani kata nime, te sanca bagino hontu, sattananta pamanaka, ye piya gunawanta ca, maihang mata pita dayo, Dita me capia dita wa anye maja tawerino sata titan tilo kasming te buma catuyo nika pance kaca tuo kara samsaranta bawa bawe Nyatang ye pati daname anumodantu te sayang ye cimang napa nanti dewa te sang niwe dayung maya di nana punya nang anumodana hetuna sape sata sada hontu awera suka jiwino Kema padan tapa pontu desa sa si jatang suba. Sadu, sadu, sadu. Ya teman-teman, mari kita tutup dengan nama Karapata untuk menghormat guru agung kita. Arahang sama sambudo bhagawa. Utang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangkang namami. Ya, sama teman-teman, mari sama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Romo, terima kasih Ya, Namo teman-teman Buddhaya. semua. Terima Terima kasih kasih Romo. Romo. Ya, Terima sama-sama. kasih. Romo, terima Romo, kasih. Coach Ya, Wilson, sehat dan selalu. Nomodana Terima semuanya. kasih. Ya, Terima kasih Romo. Terima Terima kasih, kasih sehat Coach selalu. Wilson. Ya, sama-sama Romo. Terima kasih, Makasih. Coach Stephen. Iya, Ya, Ya, terima kasih Teman-teman teman-teman sampai semua. semuanya, Sampai selamat minggu malam. depan. Ye, kasih ye. ya, semuanya. Iya, ya, sampai terima kasih depan. semua ya. Sampai Terima ketemu kasih minggu pemirsa, depan. Iya, Coach iya, Wilson, Makasih. Romo, semuanya luar biasa. Ya, makasih iya. semua ya. Izin tutup sampai ketemu minggu depan. Makasih. Baik.